warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Yang beranggotakan saya Muhammad Ardi Effendi, absen 22. Saya Dwi Ratnani, absen 9. Saya Indah Paramita, absen 16. Saya Fili Supriya Algamila, absen 14. Saya Dian Zayuna, absen 7. Oke teman-teman, di sini kami akan menunjukkan ekosistem padang rumput yang berada di daerah Telogosari, Jambiwangi. Yang pertama, komponen ekosistem. Yang kedua, interaksi dalam ekosistem. Selanjutnya, aliran energi ekosistem. Lalu, daur geokimia ekosistem. Yang terakhir, suksesi. Saat ini 29 derajat Celcius. Jadi, aliran energi yang terdapat dalam padang rumput yaitu hasil dari adanya keterkaitan fungsi ekosistem padang rumput. Rantai makanan sendiri merupakan pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan, yaitu dengan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Jadi produsennya adalah rumput, konsumen satunya belalang, capung, konsumen 2 burung, konsumen 3 ular, dan yang terakhir pengurai. Lalu poin kedua yaitu interaksi yang ada di ekosistem padang rumput. Yang pertama, predasi, yaitu laba-laba dengan semut. Yang kedua, burung dengan belalang. Lalu kompetisi, yaitu capung dengan belalang. Interaksi biotik dengan abiotik. Yang pertama, sinar matahari dengan tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan dengan air. Yang ketiga, udara dengan hewan. Komponen biotik yang ada pada padang rumput yang kami amati adalah sebagai berikut: semut, capung, belalang, nyamuk, kumbang, laba-laba, kupu-kupu, burung, jangkrik, rumput, putri malu, rumput teki. Untuk komponen abiotiknya, tanah, air, udara, sinar matahari, angin, dan sampah. Kita berada di keadaan cuaca pada saat ini sangat cerah, tak berawan. Suhu pada saat ini mencapai 31 derajat Celcius. Untuk kelembabannya, Selanjutnya, saya akan membawakan daur biokimia yang ada di ekosistem padang rumput. Di ekosistem ini terdapat 3 daur biokimia, antara lain daur nitrogen, daur karbon dan oksigen, dan daur air. Saya akan menjelaskan daur air terlebih dahulu. Daur air. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan, air mengalir melalui suatu pembuluh. Transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Selanjutnya, daur karbon dan oksigen. Daur karbon dan oksigen, proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya CO2 dan O2 atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik. Dalam skala global, kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui fotosintesis. Ketiga, daur nitrogen. Di alam, daur nitrogen terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Tahap kedua, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen atau tumbuhan diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, makhluk pengurai merombaknya menjadi gas amonik atau NH3 dan garam amonium yang larut dalam air atau NH4+. Yang terakhir adalah suksesi. Model suksesi yang linear menyusun semua tumbuh-tumbuhan dalam suatu rangkaian tunggal pada awal suksesi, yang mencerminkan penggembalaan yang berlebihan dan kondisi daratan yang miskin. Mungkin dimanfaatkan dengan wajar secara terus-menerus. Kondisi tanah yang baik dan sempurna selama klimaks berlangsung terus mendekati manajemen penggembalaan yang konservatif. sekian
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.